terlebih dahulu, nggih. Bagi Bapak Ibu semuanya, bisa sikap sempurna yang dipimpin oleh ketua kita, Pak Mariono. Silahkan. Cek, cek. Baik, Bapak Ibu, untuk berdiri di tempat masing-masing untuk sikap sempurnya. Siap, gerak. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Siaraya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Baik, Bapak Ibu, untuk bisa duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya serta lagu dari Kementerian Agama. Selanjutnya pada pembukaan pagi hari ini dibuka dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Mariono. Disilahkan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan kayak Pembukaan pada pagi hari ini telah selesai. Setelah ini bisa dilanjutkan kelompok masing-masing untuk melanjutkan materi di pagi hari ini yaitu wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Untuk itu, saya Fitri Arena Putri pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baik. wabarakatuh. Terima kasih ya. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pembubaran Assalamualaikum atau warahmatullahi wabarakatuh. mengeluarkan diri dari Zoom bagi kelompok yang lain, beberapa hal perlu kami sampaikan dulu. Terima kasih untuk Mbak Putri yang sudah mengawali pada pagi hari ini, kepada Pak Mariono juga yang sudah memimpin doa dan menyiapkan segala sesuatunya. Perlu disiapkan lagi ya. Tadi mungkin audio di saya atau di yang lain juga sama untuk pemutaran lagu tadi tidak ada soundnya, tidak terdengar ya. Barangkali di saya atau yang lain sama, saya kurang paham. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, jangan lupa setiap kali masuk di Zoom, di rename ya, di rename, di rename, di rename. Ini memudahkan kami dalam merekod aktivitas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu nanti akan terdeteksi join di Zoom berapa menit, dari siapa, kelompok berapa, dan lain sebagainya. Itu sebagai salah satu unsur kehadiran ya. Jadi penilaian kehadiran atau presensi di Zoom itu nanti algoritmanya akan merekam sendiri Bapak Ibu itu dari mana, kelompok berapa, dan lain sebagainya, bergabung berapa menit, berapa detik, dan seterusnya. Oke, di rename. Kemudian untuk kelompok 1-2 tetap tinggal dulu, nanti menunggu Pak Muhlis untuk arahannya bagaimana, kita tunggu sebentar lagi. Yang selanjutnya nanti untuk kelompok 3-4 akan saya infokan melalui ketua kelompoknya masing-masing. Gitu, nggih? Untuk selalu jangan lupa record, 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 dan record. Kalau belum ada akses, silakan ajukan akses atau petugasnya namanya dikirim ke saya, siapa saja yang bertugas nanti langsung saya jadikan host. Gitu ya. Karena ini nanti sifatnya wajib dan juga digunakan oleh Bapak Ibu untuk membuat laporan atau jurnal harian dan mingguan. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup pembukaan dan mulai pembelajaran? Baik, untuk menginformasikan saja untuk kepada teman-teman semuanya, untuk pembukaan besok kita akan membagi sesuai tugasnya seperti doa dan screen begitu ya. Jadi kita akan bagi tugasnya. Oke, ternyata Pak Muklis sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Halo Pak Muklis, selamat pagi Pak Muklis. Maaf ya Pak, tertutup Iya. aura-aura peserta ini Pak, tertimbun. Makasih Mbak Dwi. Oke, Ini ya, sudah jadi tadi awal. eh, Jadi, nggak apa-apa. barangkali sekali
Terus saja kita perkenalkan Pak Muklis ya. Jadi untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 hari ini di agenda 1 kita akan ditempuh oleh Pak Dr. Muklis ya. Beliau ini Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang, spesialis di administrasi ya. Jadi beliau ini penguasa diklat administrasi ya. Nanti di agenda 1 mau belengger atau tidak nanti bertemunya dengan beliau. Oke. Nanti setelah ini kelompok 1 dan 2 dulu, kemudian dilanjutkan kelompok 3 dan 4. Ngaten nggih Pak Mukhlis, Iya, monggo siapa? tadi Iya. sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Keno. Bisa dilanjut dengan pembelajaran teknik bagaimana kami mengikuti. Kemudian untuk kelompok 3, 4 silakan bisa meninggalkan Zoom meeting. Nanti gabung lagi sesuai dengan info yang kami berikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekodnya Mbak Dwi disiapkan masing-masing kelompok nih. Kalau lupa tadi. Ya siap nih. Ya. Baik. Ya, Pak. Ada Yang yang perlu laporan, disampaikan dulu? Atau yang langsung? laporan di kelompok Monggo. 1 Ya. dulu silakan. Silakan. Ya, kelompok 1 yang laporan nanti dilanjutkan. Iya, baik. Untuk kelompok 1, izin melaporkan kami dari 10 anggota pagi hari ini lengkap. Ya, laporan diterima. Terima kasih. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Kami izin melaporkan dari kelompok 2 yang beranggotakan 10 orang, alhamdulillah sudah lengkap. Ya, laporan diterima dan terima kasih. Selamat untuk mengikuti pembelajaran. Oke, Pak. Baik, Mbak Dwi, ada yang perlu disampaikan lagi dari panitia? Cukup Pak, mungkin Cukup. Oke, kami bisa kita antarkan mulai. dulu panjenengan di sekedap. Oke, terima Iya. kasih Mbak Dwi atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang kami banggakan, segenap panitia, Mbak Dwi dan kawan-kawan, di kesempatan kali ini terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kita bisa bergabung dengan teman-teman di angkatan 13 ya. Yang pertama, saya sampaikan selamat untuk kalian semuanya, saudara-saudara kalian yang sudah diterima masuk di Kementerian Agama. Unit kerja baru mungkin yang sudah panjenengan masuki saat ini ya. Luar biasa kalian orang-orang hebat yang akan menjadikan tunas bangsa ke depan untuk 10, 20, 30 tahun ke depan. Ini adalah di tangan Anda semuanya. Kader-kader bangsa ya, pemilik negeri ini. Calon-calon pemimpin bangsa ya. Yang kedua, setelah kita masuk sebagai PNS, sebagai CPNS yang sebenarnya akan C-nya hilang, ini ada beberapa ritual yang akan terjadi lakukan di antaranya latsar ini ya. Latsar ini adalah bagian dari pemupukan jiwa internalisasi dan implementasi ya. Di antaranya ada di 3 agenda dan ini adalah agenda pertama. Tentang apa? Agenda pertama kemarin Ibu dan Bapak?
Masih ingat Anggita pertama atau Anggita 1? Ada berapa modul yang panjenengan ini 3 ya Pak. 3. pelajari? Ya, Ada 3 modul. ada 3 modul. Apa saja? 1. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, terus. Kemudian ada analisis isu kontemporer. Yang ketiga, Iya, kesiapsiagaan bela negara. iya. Terima kasih Mbak. Siapa ini? Febri. Ya, ya Pak. Ya, Mbak Febri. Makasih Mbak Febri sudah menyiapkan diri. Ya, Untuk Pak. pemanasan dulu aja ya. Ya, jadi sistem kita nanti Ibu dan Bapak, saudara sekalian, kita menggunakan model pembelajaran yang andragogi. Andragogi berarti apa? Berbasis student center, di mana panjenengan sebagai orang-orang yang sudah dewasa dan memiliki kemampuan awal, dan ini adalah pembelajaran yang insya Allah lebih efektif dengan pola komunikasi yang dinamis. Beda dengan ketika di sekolah, ya. Di perguruan tinggi mungkin di kampus pembelajarannya lebih cenderung pada teacher center, guru atau pengajar sebagai pusat. Tapi di sini di pelatihan berbeda. Jadi siswa adalah sebagai pemilik dalam tanda petik sumber belajar. Nah, saya sebagai apa di sini? Hanya sebagai fasilitator, pemantik saja, nggih. Jadi pemantik saja, kita akan memberikan insight-insight yang selanjutnya saudara sekalian bisa menangkap hal-hal ini sebagai sebuah acuan, sebuah gambaran, ya, sebuah internalisasi nilai-nilai apa yang ada di sini. Baik, langsung saja di agenda 1 ini, di sinkronus pertama, saya perkenalkan ya sedikit. Saya diberi nama orang tua Mukhlis, tadi sudah dikenalkan Mbak Dwi sebagai Widya Suara. Saya dari Gerobokan. Ada yang dari Gerobokan? Nggak ada. Nggak apa-apa. Ya berarti nggak ketemu tetangga ini. Ya, saya dari Gerobokan, tepatnya di daerah Gubuk, ya, Kabupaten Gerobokan. Saya alumni dari S3 UNES, lulus tahun 2016, sudah tua ya, sudah lama. Dari S2 dan S1 dari IAIN atau UIN Wali Songo Semarang. Beberapa pelatihan sudah saya ikuti, diantaranya di TOT Bela Negara tahun 2021, pelopor penguatan moderasi agama, yang di Pusdiklat juga 2023, tim inti nasional EDM Rekam, workshop Lasar, dan workshop PKP, dan ada beberapa lainnya yang tidak bisa saya masukkan di sini. Sekilas itu, istri 1, anak 2, ya. Itu yang pertama baru kuliah di semester 7, ya. Yang adiknya baru di SMK kelas 11, ya. Itu sekilas dari saya, mungkin nanti bisa dilanjut di kesempatan yang lain, ya. Sekarang saya minta saudara sekalian dari 20 orang ini, 10-10 ya, akan saya minta untuk bisa memberikan apa gambaran perkenalan gantian ya. Nanti silakan disampaikan nama lengkap, kemudian panggilan, jabatan saat ini, unit kerjanya mana, sebelum CPNS di mana. Ini nanti sampaikan saja sekilas ya. Jangan lebih dari 30 menit, 30 detik. 15 detik cukup ya. Jadi mohon maaf langsung singkat saja biar kita lebih cepat, tidak berbelit-belit, ikan cepat ikan lele. Lebih cepat tidak berdele-dele katanya begitu. Baik, langsung saja nanti langsung nama lengkap ya. Nama saya si A. Lengkapnya apa panggilannya apa, jabatan apa, unit kerja mana, sebelum sebelumnya sebagai ini. Dah cukup itu aja. Baik, langsung saja dimulai dari yang pertama di berurutan, monggo. Silakan siapa dulu yang mau menyampaikan? Silakan, Mas Aga. Yes, perkenalkan nama saya Agastya Bakti, panggilannya Aga. Saat ini saya bertugas sebagai calon pemilu di KUA Jambu Kabupaten Semarang.
Kemudian sebelum CPNS, saya merupakan seorang tour leader freelance di berbagai biro perjalanan wisata domestik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aga. Banyak berkecimpung di bidang tourism ya. Iya. Baik, silakan yang kedua. Siapa ini yang dua? Mbak Febri, silakan. Baik, Pak, langsung saja. Nama lengkap saya Febri Lia Nurhayati, biasa dipanggil Febri. Jabatan saya saat ini ya sebagai CPNS Guru Fikih. Tempat tugasnya di MAN 2 Rembang. Sebelum CPNS mengajar di madrasah swasta di Sukolilo Pati. Baik, terima Terima kasih kasih, Mbak Pak. Febri. Lanjut, Saya, Pak. silakan Mas. Eh, Selamat pagi, perkenalkan. Nama saya Dodi Ardianto, biasa dipanggil Dodi. Jabatan yang diampu sekarang Guru Pendidikan Jasmani di MTSN 1 Banjarnegara. Ya, Sebelum CPNS, saya bekerja di sekolah swasta, di Sekolah Cikal. Terima baik. kasih. Baik, terima kasih Mas Dodi. Lanjut. Izin Pak, perkenalkan, nama saya Ahmad Badullah, jabatan pengurus ahli Pratama, unit kerja di KUA Kecamatan Keranggan Temanggung. Sebelum CPNS saya berada di Kementerian Sosial. Terima kasih. Di Kementerian Sosial ya. Baik, terima kasih Mas. Lanjut, nomor berapa ini? 6. Silakan, nomor 6. Orangnya Cahaya ini kayak gitu. Orangnya Cahaya. Ada? 7, kalau nggak ada, lanjut. Saya Pak, Ya, saya perkenalkan, nama saya Arif Derajat Syahputra. Saya bertugas di MTS Negeri 1 Boyolali, Hmm. mapel olahraga. Sebelum Ya, jadi CPNS ini, saya P3K di SMA Negeri 10 Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Arif. Lanjut, nomor 7 atau 8 ini? Silakan. Saya Bapak. Ya, silakan. Ya, mohon izin. Nama lengkap saya Deti Apriliani, biasa dipanggil Deti. Jabatan saya CPNS Analis Hukum Ahli Pertama di Balai Litbang Agama Semarang. Sebelum CPNS saya sebagai staf legal di KB Bank Syariah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Deti ya. Selamat bergabung. Ya, lanjut. Saya Pak. Ye, selamat malam. Oke. Nama saya Azharul Riza, jabatan Guru Ahli Pertama di MIN 2 Rembang. Sebelum CPNS, guru di MI swasta di Jepara. Terima Baik, kasih. terima kasih Mas Aljaru, Mas Riza ya. Ya, terima kasih. Selanjut. Saya Pak, mohon izin. Ye, Perkenalkan, nama saya Ahmad Anwar, jabatan CPNS Penghulu di KUA Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. ye, Sebelum CPNS, saya Wianta Bakti di KUA Kecamatan Madirjo. Terima kasih. ya, terima kasih. Ye, lanjut. Saya Pak. Ye, Perkenalkan, nama saya Fitri Aryana Putri, biasa dipanggil Putri. Jabatan saat ini menjadi calon dosen di Universitas Wali Songo, Islam Wali Songo. Kemudian sebelum CPNS, saya mengajar di salah satu universitas swasta, yaitu Universitas Selamat Sri. Terima kasih. ya, terima kasih Mbak dosen Fitri. Lanjut. Saya Pak, Ye, saya mohon izin perkenalkan nama saya Fidiatur Rohmah, bisa dipanggil Vidya, jabatan sebagai CPNS Penyuluh Agama Islam di Kemenak Kota Tegal. Untuk sebelum CPNS sebagai guru di Yayasan Al-Irsyad Kota Pekalongan. Terima kasih. ya, terima kasih Mbak Vidya. Lanjut. Ye, Saya, Pak. Saya Pak, mohon silakan. izin. Siapa dulu? Oh, Ye, gantian. Silakan. Mas Amir dulu lah, Mas Amir dulu dulu. Saya dulu. Sudah.
Ya, perkenalan, nama saya Muhammad Aminullah, jabatan sekarang sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Sebelum CPNS, saya menjadi guru di Madrasah Aliyah swasta di Klaten dan Sukoharjo. Oke, lanjut. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Yunitasari, jabatan sekarang sebagai CPNS di Penyuluh Agama Islam di KUA Kapanewon Rongkop Gunung Kidul. Kemudian sebelum CPNS saya bekerja sebagai tenaga administrasi di Min 3 Pacitan. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ika. Ini dari Jawa Timur ke ini ya, ke Jawa Tengah ya. Dari Jawa Timur ke Gunung Kidul, Pak, Jogja. Ke Gunung Kidul, dekat ya. Deket. Ya, baik lanjut. Oke. Halo Pak, perkenalkan. Oke, silakan. Mana Silakan dulu? dulu. Mas Imam atau Mas Mbak siapa ini? Mbak Asmi. Mbak Azmi dulu, Latifah, Pak. Latifah Monggo. Pak, Latifah. Latifah ya. Baik Pak, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Latifah Azmi, biasa dipanggil Latifah. Jabatan saat ini CPNS, Auditor Ahli Pertama pada Universitas Islam Negeri Wali Songo. Sebelum CPNS, saya bekerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta Binus School Semarang. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih Mbak Asmi. Oke. Silakan Baik Mas. Bapak. Oke, Ya. Mas Imam. Baik Bapak, selamat pagi. Nama saya Imam Fakih, bisa dipanggil Imam. Jabatan saya adalah guru ahli pertama guru bimbingan konseling di MTSN 9 Gunung Kidul. Sebelum CPNS, saya menjabat sebagai school counselor di Islamic Intercultural School SMP Progresif Bumi Solawat, Jawa Timur, Bapak. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih. Ini hijrah juga ya, Mas Imam. Baik, sudah selesai? Cukup? Ya, sudah semua ya. Terima kasih Saya saudara Pak. sekalian. Ya, masih ada? Ya, ada saya. Ya, silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Agung Pangestu, jabatan penghulu ahli pertama di KUA Mrebet 2, kantor Kemenak Kabupaten Purbalingga. Sebelum CPNS, saya sebagai marketing ayam broiler, sembari membuka bisnis sebagai paralegal dan konsultan bisnis gitu, Pak. Terima kasih. Mantap ini, masih bisa nyambi enggak nanti. Ya, terima kasih Mas. Ya. Ada lagi? Saya Pak yang belum, Febriana Sabta. Iya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Febriana Sabta Astuti, biasa dipanggil Febri. Jabatan saya CPNS Guru Bahasa Indonesia di MTS Negeri 1 Sragen. Sebelum menjadi CPNS, saya sebagai ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga ya. Ya, baik. Ini berbeda-beda ya. Jadi orang-orang yang expert punya keahlian masing-masing. Baik, sudah semua? Sudah semua, nggih? Terima kasih yang luar biasa apresiasi yang saya sampaikan. Saya belum, Pak. Tadi kok diem Mas Kumet. Silakan Mas. Oke. Nama saya Humedi Hamzah. Suaranya hilang Mas Kumet. Ya, cek. Oke, hilang Mas. Udah bisa, Pak? Ya, dengar ini. Oke. Ya, nama saya Humedi Hamzah, jabatan guru ahli pertama, guru bahasa Arab, unit kerja di MAN 1 Banjarnegara. Sebelum CPNS saya di Madrasah swasta MI Ma'arif 2 Bairaksa Purbalingga. Ya, baik. Sudah semua? Ya, jika sudah, saya sampaikan terima kasih ya. Luar biasa kalian semua dan selamat sekali lagi untuk panjenengan untuk masuk di Kementerian Agama. Semoga di Kementerian Agama Anda menjadi nyaman dan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan. Baik, selanjutnya kita melihat ya. Akan kita lihat di modul tadi kembali ada 3 modul kan? Pertama tadi apa? Modul pertama tentang di agenda 1. Masih ingat kan? Ada 3 modul. Pertama, modul tentang
Wawasan kebangsaan dan wawasan bela negara. kebangsaan dan bela negara. nilai-nilai bela negara. Nah, yang kedua, Analisis isu Analisis kontemporer. isu kontemporer. Iya. Ketiga, Kesigapaan bela Kesiapsiagaan negara. Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan bela negara. negara. oke, berarti sudah sinau nih belajar kemarin di MOC. Baik, sebenarnya di sini kita akan menyampaikan ya, rangkuman ya tentang isi yang ada di apa tiga agenda itu. Yang pertama aspek wawasan kebangsaan. Di situ ada apa isi singkatnya? Ada sejarah Pancasila. Ada apa saja? Sejarah Pancasila, nilai-nilai dasar NKRI. Kalau boleh diterjemahkan apa? Di wawasan kebangsaan itu ada apa saja? Ada 4 konsensus kebangsaan. Apa saja itu 4 konsensus kebangsaan? Satu, Pancasila. Pancasila, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 1945, iya, UD 45. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Iya, ini namanya 4 konsensus kebangsaan ya. 4 konsensus bangsa. Jadi wawasan kebangsaan itu ada 4 itu yang menjadi titik poin kita agar kita bisa menjaga dari negara kita ini sebagai ASN atau PNS kita harus bisa memperlakukan atau menjadikan keteladanan dari sikap-sikap wawasan kebangsaan kepada diri, lingkungan, dan masyarakat secara umum untuk menjaga NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, tentang nilai bela negara. Ada berapa nilai-nilai bela negara? Masih ingatkah? Ada berapa nilai-nilai bela negara? Ada 5. Apa? Ada 5. Satu. Cinta tanah air. Dua. Sadar berbangsa dan bernegara. Tiga. Setia pada Pancasila. 4. Rela berkorban. Iya. 5. Kemampuan awal bela negara. Baik, kita ulang lagi. 5 nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara. Satu. Bareng-bareng. Tanah air. Cinta Cinta tanah air. Kedua. Sadar berbangsa. Sadar bernegara. Tiga. Setia pada Pancasila. Rela berkorban. Rela berkorban. 4. Rela berkorban Dan untuk bangsa dan 5. Kemampuan awal bela negara. Penawal bela negara. Saya ulang lagi satu hal. 4 konsensus kebangsaan. Apa saja tadi? Satu. Pancasila. Pancasila. Dua. Undang-Undang Dasar Undang-Undang 1945, Bhinneka Nilai Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. NKRI. NKRI. NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat kan? Itu yang harus kita pegang. Sebagai ASN, sebagai PNS, ke depan kita harus bisa sekali lagi menjaga nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan dalam sanubari kita. Penting sekali ya. Nah, di modul kedua tentang apa? Analisis isu kontemporer. Nanti kita akan mendengarkan. Ada berapa analisis isu kontemporer di antaranya yang sudah termaktub di dalam MOC? Bisa disebutkan satu. Contoh-contoh isunya apa? Ya, contoh isunya. Yang pertama itu ada korupsi. Korupsi. Yang kedua itu ada narkoba. Ya. Terus kemudian ada terorisme dan radikalisme. Lagi. Lalu selanjutnya itu ada money laundry atau pencucian uang. Dan ada proxy war. Proxy war. Kemudian ada media massa versus media sosial. Ya. Ada lagi?
Iya, ekstremisme, radikalisme, ya, itu termasuk. Ini fokus nih aku karo nggak ada pilihan liyane iki jan trafik kan. Iya, ini kena dubbing. Pilihan. Ya, ulang lagi. Contoh isu kontemporer satu. Korupsi. Korupsi, narkoba, narkoba, terorisme, terorisme dan radikalisme, radikalisme, pencucian uang, proxy war, pencucian uang, Proxy Proxy war, proxy media war, massa versus media massa versus media media massa, sosial, Iya, media sosial. sosial, Ya, ekstremisme, ekstremisme, ada hate ekstremisme, speech, ekstremisme, ujaran kebencian. Itu juga termasuk Isu isu kontemporer. kontemporer. Baik, sudah dipelajari ini. Udah pinter-pinter ini. Kesiapsiagaan bela negara ini adalah siap fisik, mental, sosial, dan peran ASN dalam praktik sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat. Itu adalah kita mengisi dengan siapsiagaan bela negara. Bukan dengan senjata ya. Kalau senjata, saudara sekalian sudah punya senjata ini. Tapi senjata, bukan senjata, tapi apa? Dengan internalisasi tadi, kesiapan fisik, mental, sosial, dan peran kita sebagai ASN bisa mengejawantahkan nilai-nilai bela negara dan wawasan kebangsaan, dan kita bisa harus menyiapkan analisis isu kontemporer yang sudah terjadi baik di dalam negara, kesatuan bangsa maupun di dalam Kementerian Agama, lebih wabil khusus di lingkungan kerja kita. Ini harus bisa kita tangkal. Gitu. Kita bukan hanya kita tangkal, tapi kita carikan solusi ketika itu terjadi. Ini adalah apa dari maklumat ataupun pesan moral dari apa agenda 1. Ya. Nah, untuk menyiapkan itu semua, saudara sekalian akan kita bentuk 4 kelompok ya. Silakan nanti bisa bergabung sesuai dengan apa nomor urut yang ada di surat undangan dulu ya. Nanti silakan bisa dijadikan 4 kelompok. Artinya satu kelompok 5-5 ya. Oke. Petunjuknya apa? Nah, nanti masuk ke breakout room ya. Yang pertama panduan diskusi per kelompok. Kelompok pertama nanti artinya ini nanti ada 2 kelompok-kelompok. Satu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu 1. Ini nanti ada 2 kelompok. Dan yang kedua di kelompok kedua ada analisis isu kontemporer juga 2 kelompok. Jadi klop 4. Bisa dipahami? Nah, sekarang panjenengan urutkan nomor saya nomor berapa ya? Nanti masuk di kelompok mana ya? Nomor urut itu sesuai panggilan yang dari panitia ya kemarin. Masuk di breakout room-nya di sana. Nah, kalau begitu berarti kalau yang kelompok awal 1 sampai 5 itu nanti masuk di kelompok pertama. Ya. 6 sampai 10-nya masuk di kelompok 2, analisis isu kontemporer nanti pembahasnya ya. Jangan salah ya. Kalau yang pertama 1 sampai 5 itu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kalau yang kelompok kedua 6 sampai 10 itu nanti analisis isu kontemporer. Demikian juga yang 11 sampai ini ya, sampai 15 itu nanti masuk di kelompok pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kelompok 16 sampai nomor 16 sampai 20-nya atau yang ada di situ nomor berapa itu disesuaikan. Masuk isu kontemporer. Baik. Nah, panduan yang kelompok pertama ini wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Ada 3 isu ya, ada yang pertanyaan yang perlu dijawab. Apa makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini? Kedua, jelaskan nilai-nilai bela negara dan bagaimana implementasi oleh ASN. Yang ketiga, bagaimana membentuk karakter yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. 3 ini yang perlu nanti dibahas di dalam kelompok di breakout room. Yang kedua, kelompok kedua analisis isu kontemporer terkait apa? Identifikasi isu aktual yang berdampak pada ASN, misalnya netralitas birokrasi, disinformasi dan budaya ini. Kedua, gunakan teknik APKL ya atau USG untuk menopis isu. Nanti ada silakan dicari. Yang ketiga, berikan contoh peran ASN dalam merespon isu-isu secara profesional. Nah, outputnya apa saudara sekalian? Pertama, tiap kelompok
buat presentasi dari hasil ya diskusi tersebut. Antara 3 sampai 5 slide saja ya. Yang kedua, siapkan bersama dalam breakout room tadi ya. Sudah kita buat panitia. Yang ketiga, disampaikan oleh presenter kelompok di main room. Nanti jadi setelah ini sekitar 5 menit ya. Disilakan maksimal 5 menit nanti disampaikan. Apa yang disampaikan? Yaitu tentang hasil presentasi tadi. Apa hasil diskusinya dalam bentuk presentasi. Oke? Ya, jadi hasilnya dibuat slide. 3 sampai 5 slide saja, jangan lebih. Bagaimana kita memupuk hal-hal yang penting saja. Jadi disampaikan 5 menit. Nah, perannya apa di masing-masing kelompok? 5 orang itu satu sebagai koordinator, memimpin diskusi, membagi waktu, 2 notulis, mencatat hasil dari Waalaikumsalam presentasi, presenter juga, kemudian ada pemantik untuk mendorong munculnya ide kritis, yang kelima evaluator. Ini bisa berbeda, tidak harus nomor urut, sesuaikan di kelompok siapa yang ini berperan ini, siapa yang berperan ini bagi ya. Jadi tidak ada yang nganggur di dalam nanti kegiatan eh, diskusi di breakout room. Cukup, nggih? Ada yang ditanyakan? Silakan difoto dulu tadi ya, di screenshot isunya, panduan diskusi per kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, kita masuk breakout room ya. Kita kasih waktu 20 menit cukup ya. Nanti silakan dibagi teman-teman masuk di kelompok breakout room, kemudian berdiskusi sampai maksimal jam 9 kita sudah selesai. Kurang 5 menit ya. Jam 9 kurang 5 menit, jadi 8.55 kita masuk ke main room lagi ya. Nanti setelah itu kita presentasikan masing-masing maksimal 5 menit, maksimal, jangan lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan masuk ke breakout room teman-teman, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dimulai sekarang, silakan. Ada alumni Win, guys. Sudah muncul kan breakout room-nya? Silakan join ya. Ya. Oke, sudah mulai. Kelompok 3-4 ini belum masuk. 3-4 ini sama dengan yang kalau 3 berarti 1, 4 berarti kelompok kedua analisis kontemporer ya. 3 berarti wawasan bangsaan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya belum muncul breakout roomnya. Eh, belum muncul. Coba di Belum Pak. panitia, nggih. Mbak Dwi mungkin. Sudah muncul, Mas? Sudah Pak, sudah. Oh ya, silakan. Ya, Belum, Pak. segera join, segera join. Izin belum muncul background-nya. Ya, Izin Pak, di saya juga belum muncul. Mbak Saya Fikri juga ya. belum. Ya, Ya Pak, belum muncul. ya nanti biar panitia bisa menyampaikan ini breakout room-nya. Coba dilihat, dicek di bawahnya ya. Di breakout room belum belum ada untuk join, Belum ada Pak. belum ada ya. Iya. Nggih, belum ada Pak. Mohon maaf. Mohon bisa Belum, panitia membantu. belum muncul. Ini kelompok 2 sudah full ya. Kelompok 1 masih 4. Kelompok 3 baru 2. Kelompok 4 baru 4.
Kelompok 3 ini masih dua ini. Masuk record ini? Ya, Oke. bisa dikonfirmasi Mbak Dwi, Mas Doni. Gimana? Ini ada yang belum Iya, muncul tak kreatornya. tak tak masukkan. Oke, minta tolong Mbak. Oke. Brilian. Ini Saya banyak ya. Ini saya masuk bener. Kelompoknya di sini apa? Enggak nih Pak, Bu. jenengan sih kelompok 2 ya, Mas Iya, Kumaydi sama Mbak iya. Febri. Kemungkinan Kelompok sih 4 di sepertinya, Pak. kelompok Pak. 3 atau 4. Oh ya, siap. Ya, Ya, tak kayaknya ada yang pindah. salah Salah masuk 3. persepsi ya. Iya. Saya berarti masuk kelompok 4 kayaknya. Iya. Tak join dulu. Baik, oke. Ambil Kelompok yang 3 di mana ya? Ini udah bener Mas Doni sama Pep. soalnya di sini ada 8 room, kelompok 1 2 3 4, kelompok 5 6 7 8. Oke. Nah, ini itu yang gimana? Kelompok 1 ada 9 orang malah ini. Oh, Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 2. Berarti ini udah bener ya Mas ya? Kita bertiga aja. Enggak, kayaknya ada yang salah. Ini kelompok 1 aku cek ruangannya ada 10 orang. Iya, berarti Yang benar itu pembagiannya nggak sih Mas? iya. Kalau Ya aku wes, sih bisa ya wes lah yuk bertiga nih ya bahas wes. dulu sih daripada ngumpet. Iya. Apa tadi? Mbak Analisis Feb, isu kontemporer. Mbak Feb tadi apa? ini disuruh masuk ke room 3 ya? Nah, Enggak. ini malah Milih roomnya di mana ya ini? Mari ini ya. kedalaman. Ini kita bahas apa ini biar segera aja. Gimana yuk? Halo, Nah, Assalamualaikum. analisis Halo, isu kontemporer. analisis isu Mbak kontemporer. Feb, Ya, Mas Algonza boleh di-share screen lagi tadi, screenshotnya. Bentar, bagikan layar. Biar gampang. Nah, identifikasi isu aktual yang berdampak pada misalnya netralitas. Gimana? Kita mau bahas tentang apa? Satu aja kan analisisnya. Yang paling enak sih tentang netralitas birokrasi. Karena Maaf, biasanya mengganggu sebentar. Ini yang kelompok 2A iya, ada di sini. iya, iya Bu Dwi. Saya sama Bu Febrilia. Ya, Ya, pindah ini di harusnya kelompok room 3 lain ya. Bu. Pindah di room 3 ya. Oh baik, berarti saya lift dulu ya. Izin, ya.
Pak Ahmad Nur Fadulan jenengan masuk di kelompok mana? Nganggep kelompok doa Bu izin Bu, tapi untuk masuknya kok keluar lagi barusan. Oh, iya Bu Dwi minta tolong ini untuk masuk di kelompok 3, room 3, kok nggak muncul ya? Jenengan tinggal klik join Mbak Fibrilia. Klik join. Belum muncul, belum muncul. Jangan di kelompok berapa Mbak? Room 3, kelompok 3. 3 ya. Jadi bisa masuk. Ini udah lengkap. Ayo Bu Fitri, ini kita bahas apa? Sudah lengkap, bisa dimulai mungkin? Jadi Ya. kita bahas Yo. Pemilihan yuk. Ya, mungkin punya materi lengkap. Bahas apa sih? Kita ke bagian apa? alasan kebangsaan dan Ini tak Bufet share. suaranya ini putus-putus. Udah muncul belum? Udah. Tadi suaraku tidak muncul. Udah. Nah, ini kan udah tak screenshot. Ada 3 itu. Mungkin bisa langsung dibagi kali ya siapanya yang fokus notulen, presenter maupun Wah, sono Manggarai. cita-cita. Ini kalau enggak kita Mas. Hah? Enggak, aku dari pagi ya. Mbak Fitri. Ya, Ini kita yang kelompok 3 bahas apa ya? kelompok 3 itu kelompok 1, Mbak. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, berarti ntar kita bagi yuk. Ya, Yuk guys, itu ada 3 soal. dibagi kita berlima kan? Kita berlima. Berarti gini aja. Nanti Gimana? gimana enaknya? Soalnya kan buat PPT juga. Jadi gini aja itu kan ada 3 hal. Jadi nanti 2, 2, 1 gitu ya? Gimana? Mau nggak yang lain? Jadi nanti misalnya kalau 2, 2, 1 nanti per satu pertanyaan nanti dibahas 2 orang nanti bikin PPT. Jadi ntar digabungin kalau udah gitu. Gimana? Biar kita Kalau usul saya, misalkan ini kan ada 3 soal ya. 3 soal, misalkan nanti dibagi 1 orang itu 1 soal. Kemudian nanti jawabannya ini kan ada room chatnya ya. Nanti langsung di copyin di room chat. Jadi nanti udah ada yang langsung buat ke PPT. Jadi PPT-nya 1 orang langsung fokus buat gitu gimana? aku boleh gitu juga boleh. Oke, nanti mungkin yang satunya lagi yang paling paham gitu ya sebagai presenternya untuk nanti memaparkan gitu. Oke, boleh. Mungkin kita bisa bagi aja kali ya. Udah bagi aja Mbak. Siapa yang Atur mampu. aja. Sok-sok. Silahkan Mbak. Aku manut. Aku mau Monggo Mbak Putri aja nggak apa-apa. Udah Mbak, aku manut aja, nggak enak. Lo nggak Saya apa-apa. paling muda. Apa kita berarti ini yang presentasi nanti siapa presenternya? Mbak Febri mungkin yang lengkap catatannya. Mbak Febri nggih, yang presentasi berarti Mbak Febri. Nah, karena beliau nanti presentasi berarti tidak mencari materi atau bagaimana? Iya. Nah, untuk yang PPT berarti siapa yang mau membuat PPT? Monggo.
Saya juga nggak apa-apa deh kalau nggak ada. Mbak Fitri ya, Mbak Putri ya. Soalnya Iya. laptop saya rada lelak banget gitu. Berarti apa saya ini? Berarti saya nyari materi yang pertama. Makna wawasan Iya. kebangsaan dalam konteks ASN masa kini. Berarti untuk materi kedua siapa, Mbak? Aku nomor 1 udah dapet ya, Mbak. Jangan nomor 2 apa ya, Mbak Vidya? G, ulun nomor 1 yang makna wawasan kebangsaan. Ini saya sudah ada yang nomor 1. Oh, saya nomor 2. Nomor 1 juga saya sudah ini. Oh ya, berarti bareng-bareng nggak apa-apa lah. G, bareng-bareng nggak apa-apa. Berarti saya nomor 2, jelaskan nilai-nilai bela negara dan implementasinya, G. Oke, boleh. Oke, baik. Boleh. Saya nomor 3. Menurut kelompok kami yang mendapat judul wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini ya, yang merupakan pedoman moral dan etika kerja dalam konteks ASN masa kini menjadi pegangan agar kita tetap netral, tidak terjebak pada kepentingan politik praktis, dan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian nilai-nilai dari bela negara dan implementasinya adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Kemudian bagaimana implementasinya? Yang pertama adalah menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Kedua, mengedepankan pelayanan publik yang berkualitas dan adil, serta menjaga netralitas dalam politik dan pemerintahan. Selanjutnya, membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. Yang pertama adalah Serius banget sih sendirian. Pancasila dan selanjutnya masih itu soal bagaimana membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. Ya, penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, kemudian teladan dari pimpinan dan senior, kemudian meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, kegiatan kebangsaan dan sosial, dan memanfaatkan teknologi untuk keperluan nasionalisme. Demikian presentasi dari kelompok saya. Baik, Delon aku ngopo to. terima kasih dari kelompok 1. Mungkin Jadi ada kamu murah banget ya. dari kelompok 1. Ya, terima kasih. Kelompok 3 sudah siap? Ya. Kira Tiga sudah lagi. siap? Belum. Kelompok kedua sudah siap? Kelompok 2 sudah? Kelompok 4? Yang lain belum siap? Ini sudah lebih dari... Kelompok 2 mungkin mencoba ya Pak ya. Silakan Mbak. Mbak Deti, silakan. Yang presentasi monggo Saya. Mas Arif. Nggih, Ya, Mas Arif derajat. Saya yang share screen. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk menyampaikan ini kelompok kami, Mas Ahmad Nur, Alfonza, Arif, Mbak Deti, Mas Dodi, ini senior-senior saya semua. Nah, analisis isu kontemporer isu yang kami ambil itu adalah netralitas birokrasi dalam pemilu, ASN terutama. Ya, kami menggunakan prinsip USG tadi. Menggunakan prinsip USG yaitu urgensi seberapa mendesak masalah harus ditangani, keseriusan dampak masalah jika tidak ditangani, dan potensi masalah berkembangnya itu nanti. Kenapa kok ASN itu harus netral?
kita berkaca kepada masa lalu ya. Adanya pemilu itu kan ada prinsip-prinsip pemilu yang paling dasar itu adalah jurdil luber, jujur, adil, luas, umum, bebas, rahasia gitu. Apabila ASN itu tidak netral, itu akan cenderung memenangkan mudah diarahkan. Karena apa? Seperti saya ini pribadi di dalam suatu sekolah, apabila tidak ada prinsip netralitas ASN itu, bisa saja kepala madrasah, kepala sekolah atau kepala institusi kami itu mengarahkan. Bayangkan berapa banyak suara yang bisa didapat apabila eh, seorang ASN, atasan ASN itu bisa mengarahkan suara ke salah satu pihak. Itu kan mencederai prinsip-prinsip jujur dan adil dan rahasia seperti itu. Jadi dengan adanya kasus seperti ini, maka pemerintah mengadakan eh, membuat aturan tentang netralitas ASN seperti itu. Yang aturannya seperti ini yang kami dapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, lanjut 2000, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, selanjutnya. Nah, analisis USG ini urgensinya yaitu tadi urgensi undang-undang ini dibuat adalah untuk membuat pemilu itu lebih sehat seperti itu. Jadi apabila pemilu tidak berlandaskan prinsip jujur, adil, luas, umum, bebas, rahasia akan mendapatkan pemimpin yang mungkin lebih otoriter. Bahkan kita kan juga pernah merasakan pemimpin yang eh, memiliki masa pimpinan terlalu panjang karena apa? Mungkin beliau bisa saja dihormati dan dicintai oleh masyarakatnya, bisa saja seperti itu. Dan bisa saja karena beliau itu memiliki pengaruh untuk mengarahkan, misal ini TNI, Polri itu apabila tidak netral, itu akan lebih mudah untuk mengarahkan eh, bawah-bawahannya seperti itu. Berapa banyak TNI dan Polri di Indonesia ini, berapa banyak ASN. Nah, itu udah bisa memegang berapa persen suara rakyat Indonesia. Apabila tidak netral, maka itu akan merugikan masyarakat yang lain seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman. Nah, monggo dilanjutkan, Mbak. Jadi, monggo, Mbak, dilanjutkan. Silakan. Baik, untuk menambahi implikasi dan pasar kuncinya ini ada di pasal 2 dan pasal 9 Undang-Undang ASN tadi, di mana ASN itu dilarang menjadi anggota partai dan ikut kampanye untuk mendukung para calon. Pelanggarannya bisa dikenai sanksi administrasi hingga pemberhentian dan merusak kepercayaan publik dan kualitas layanan. Kemudian di sini peran ASN secara profesional dalam isu tadi harus menjaga netralitas di media sosial dan tempat kerjanya, tidak menunjukkan dukungan politik, fokus pada pelayanan publik yang adil dan profesional, serta ASN harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan demokrasi. Berikut presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Deti dan kawan-kawan tadi di presentasinya. Selanjutnya di kelompok 3 sudah siap? Silakan. Baik, Pak, untuk kelompok 3, menunggu dari Bu Fitri Riana Putri yang akan Dari bagian mana Bu ini Bu? Jika saya share Oke, coba nih Bu, bahwa sesungguhnya mohon maaf sebelumnya Bapak, Pak sudah jelas untuk saya. Silakan. Baik, Bu Fitri bisa suara screen. Agak dipping Mbak suaranya Mbak.
Ya. Jadi Bapak, bagaimana dengan suara saya? Ya, dengar. Oke, baik. Terima kasih Pak. Langsung saja, berikut adalah presentasi dari kelompok 3 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai negara. Next, Bu Fitri. Baik, kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Febrilia, beserta teman-teman ada Febriana, Sabta Astiti, Sidiatur Rohma, Titi Hoyrul Mala, dan Fitri Aryana Putri. Selanjutnya, di pembahasan kelompok kami ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu makna wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini, bahwa wawasan kebangsaan bagi ASN masa kini adalah cara pandang yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Baik, lanjut Bu Fitri. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, di sini pertanyaan yang kedua yaitu tentang implementasinya oleh ASN, yaitu sebagai ASN, karena ASN ini memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Untuk itu, implementasi nilai-nilai bela negara bisa seperti bekerja profesional dan berintegritas, kemudian menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan transparan, menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjaga netralitas, tidak berpihak dalam politik praktis, menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hukum, memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan ramah, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan ramah. Oke, next, Bu Fitri. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta tanah air. Kita bisa melibatkan ASN dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, gotong royong, dan pelayanan bencana. Kemudian juga bisa menumbuhkan empati dan semangat melayani dengan sepenuh hati, menyisipkan nilai-nilai nasionalisme dalam setiap kegiatan dan komunikasi internal. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3 tentang wawasan kebangsaan dalam konteks ASN. Terima kasih. Kalau mungkin ada yang ditambahkan, silahkan. Ya, silakan. Mungkin ada? Cukup? Baik, lanjut di kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan. Sama-sama. Kelompok 4 sudah siap? Iya, Bapak sudah siap. Izin Silakan. untuk kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan dipaparkan oleh Mas Imam Fakih. Mas Imam Fakih. Bisa di-share screen sekarang, Mbak. Sebentar.
Sudah kelihatan, Mas Fakih? Sampun, Mbak. Tapi masih belum mode presentasi. Ini di mana ya, Mas? Sebentar. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin menyampaikan bahwa terkait netralitas ASN dalam pemilu 2024 disusun oleh Bu Ika Yulitasari, saya, kemudian Pak Humaydi Hamzah, Bu Latifah Azmi, dan juga Pak Amirullah Sarjana Hukum. Bisa dilanjutkan, Mas? Nah, perlu kita ketahui Bapak bahwa ASN sendiri juga merupakan manusia biasa begitu nggih. Yang dalam masa pemilu pun mereka akan memiliki keinginan untuk mendukung salah satu calon yang mereka pro gitu. Nah, selama masa pemilu, isu tentang netralitas ASN ini menjadi sorotan publik. Banyak sekali laporan bahwa ASN tergoda untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap kandidat tertentu karena relasi pribadi, tekanan pemimpin, atau kepentingan jabatan. Padahal netralitas ASN sendiri sudah diatur sedemikian ketat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Boleh dilanjutkan, Mas? Nah, masalah yang terjadi adalah munculnya ketidaknetralan dalam proses pemilu tahun 2024 gitu. Di mana Humas BKN sendiri mencatat terjadinya 47 pelanggaran, di mana yang 42 pelanggaran merupakan pelanggaran disiplin dan juga yang 5 merupakan pelanggaran kode etik. Di mana kalau pelanggaran disiplin ini bisa dicontohkan seperti seseorang ASN memberikan KTP-nya untuk diberikan kepada salah satu bakal calon. Kemudian kalau yang 5, laporan pelanggaran kode etik bisa dimunculkan sebagai salah satu ASN membuat acara untuk memfasilitasi dari calon tersebut untuk berkampanye, Bapak. Selanjutnya, Mas. Nah, penyebab masalahnya adalah satu, minimnya pemahaman ASN tentang aturan netralitas. Yang kedua, tekanan dari atasan. Yang ketiga, budaya patronase dan loyalitas terhadap kekuasaan, bukan terhadap negara. Yang keempat adalah pengawasan dan sanksi yang belum efektif. Selanjutnya, Mas. Nah, konsekuensi dari masalah netralitas ASN ini adalah citra dari ASN sebagai pelayan publik yang menjadi terganggu. Pelayan publik harusnya netral menjadi tidak netral, meningkatnya potensi konflik kepentingan dan politisasi birokrasi, kemudian menurunnya kualitas pelayanan publik, dan juga ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu yang seharusnya demokratis dan juga adil. Selanjutnya. Nah, solusi untuk masalah netralitas sendiri yaitu adalah munculnya sosialisasi dan edukasi yang terus-menerus tentang netralitas ASN terutama menjelang pemilu, penguatan peran
KASN dan juga Bawaslu dalam pengawasan dan pemberian sanksi tegas, membangun budaya integritas dan juga profesionalisme ASN, dan juga ASN secara individu membentengi diri dengan komitmen moral dan juga pemahaman nilai-nilai ASN berakhlak. Nah, untuk solusi ini sebenarnya sudah dibuat tentang SKB yang mengatur tentang netralitas ASN yang bisa digunakan sebagai pedoman bagaimana sih ASN ini harus netral selama masa pemilihan umum. Saya kira selesai. Nah, Baik. Nah, sebagai contoh nih peran ASN dalam merespon isu adalah satu, secara individu adalah dengan menahan diri, gitu ya. Dia dengan menahan diri tidak membagikan konten-konten kampanye politik di media sosial atau menghadiri acara-acara yang mengandung politik praktis meskipun secara pribadi memiliki pilihan politik. Sebagai bagian dari organisasi, mendorong penyelenggaraan forum internal tentang pentingnya netralitas ASN, dan sebagai pemimpin atau pejabat struktural, memberikan contoh teladan dengan menjaga netralitas dan tidak mengarahkan bawahan untuk mendukung kandidat tersebut. Jadi ada 3 peran, yaitu peran individu sendiri, kemudian peran ASN dalam suatu organisasi, dan juga peran ASN sebagai atasan atau sebagai leader di suatu organisasi. Gitu. Lanjut. Nah, sekian dari kelompok 4. Apabila ada kurang-kurangnya, saya memohon maaf. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Mas Imam dan teman-teman semuanya yang sudah memaparkan atau berdiskusi di dalam kelompoknya. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh saudara sekalian. Yang perlu kita sampaikan untuk evaluasi diskusi, ya. Yang pertama, ini saya sampaikan tadi sudah bagus, ya. Dalam waktu singkat, bla 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 bla, sudah disikapi secara cepat. Dan nanti untuk tugas-tugas baik di asinkronus ya ataupun yang lain, teman-teman bisa saudara sekalian bisa menyiapkan mungkin bagaimana kita menyelesaikan dalam waktu yang tepat ya. Misalnya nanti dibatasi 2359 ya, berarti sebelum itu harus sudah diupload. Ya. Upayakan seperti itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan. Yang kedua, untuk terkait dengan hasil diskusi tadi yang sudah dipresentasikan, sebaiknya teman-teman atau saudara sekalian untuk mengutip regulasi ini bagus sekali untuk sebagai dasar ya, sebagai dasar kutipan ataupun analisis panjaringan. Nah, yang diperlukan memang analisisnya, tapi berdasarkan regulasi yang terkait. Contohnya di kelompok kedua tadi masih menggunakan undang-undang ASN yang lama. Nah, sebaiknya dalam kasus ini kutipan untuk atau referensi yang diambil adalah yang terkait dengan undang-undang yang terkini, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ini akan lebih bagus sebenarnya kalau disampaikan seperti itu. Nah, ini untuk catatan ke depan, ya. Jadi kalau kita sudah berbicara diskusi atau berbicara konteks akademis, ya kita harus menyertakan referensi yang terkait sebagai sandaran penguatan tentang bagaimana implementasi kita dan aturan yang kita kutip, kita pakai. Yang kedua, dalam bentuk implementasi teman-teman sebaiknya sudah masuk pada konsep penerapan teknis. Jadi jangan sampai masih bersifat ambigu dalam menerapkan dalam misalnya di kelompok 1 tadi belum pada bentuk teknis ya. Bagaimana cara mengimplementasikan konsep tersebut. Ini penting sekali ketika teman-teman bisa dibuat pertanyaan atau bisa menjadikan sebuah contoh konkret itu akan lebih bagus. Nah, tadi seperti itu teman-teman sekalian, baik di kelompok 3 dan 4 juga sama tadi. Upayakan untuk sudah bagus ya, juga untuk mengutip hal-hal yang terkait dengan teknis ataupun regulatif itu penting sekali, analisis secara mendetail. Di
jangan mohon maaf kita hanya mengutip sebuah kutipan yang atau mendasarkan pada hal-hal yang masih bersifat bias. Ini jadi akan lebih bagus ketika itu nanti untuk yang akan datang, saudara sekalian bisa melakukan membuat analisis secara mendetail ya, secara filosofis maksud saya ya. Sehingga apa yang kita sampaikan betul-betul bisa membawa perubahan mindset kita kepada masyarakat, kepada dunia kerja kita. Wabil khusus untuk teori tadi yang di angkatan 2, di kelompok kedua dan kelompok keempat, analisis isu itu diharapkan sudah mengenal sebenarnya. Nah, memang ya apa solusinya betul tadi harus dicarikan kutipan yang terkait regulasi solusi alternatif yang penjadian tawarkan juga boleh ini. Baik. Itu yang perlu saya sampaikan untuk evaluasi hasil diskusi. Secara umum teman-teman sudah luar biasa. Hanya memang perlu diasah kembali karena di dunia maya ini tidak sama dengan di dunia ya di virtual dengan dunia asli itu berbeda ya. Yang tatap mukanya. Sehingga ini memang sebuah kendala yang meskipun itu tidak prinsip banget dengan kecanggihan teknologi sekarang masih kita bisa berkolaborasi, bekerja sama ya untuk mengembangkan kapasitas kompetensi kita untuk pelatihan ini. Terima kasih sekali lagi apresiasi untuk saudara sekalian ya dan selamat untuk teman-teman semuanya ya luar biasa dan sekali lagi ini untuk kita kembangkan untuk yang akan datang bagaimana dinamisasi dalam kelompok ini perlu sekali. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Jika ada, monggo teman-teman saudara sekalian mungkin. Izin bertanya, Pak. Silahkan, Mas. Saya tanya tentang tadi kan adalah salah satu slide yang berisi tentang solusi untuk masalah netralitas ASN. Sedangkan menurut saya sebelum saya masuk ASN pun bagi saya ketika masih menjadi masyarakat biasa itu memandang ASN memang rentan disalahgunakan untuk menggiring suara. Nah, salah satu slide tadi disampaikan bahwa penguatan peran solusi untuk masalah netralitas ASN salah satunya adalah penguatan peran KASN dan Bawaslu dalam pengawasan dan pemberian sanksi tegas. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah peran KASN dan Bawaslu itu sudah berjalan secara maksimal ataukah hanya secara normatif dan formalitas saja? Karena saya kemarin kebetulan kemarin menjadi KPPS juga di lapangan sendiri, Pak, untuk Bawaslu atau PPS di lapangan sendiri itu hanya mencatat, Pak. Sedangkan untuk laporan kejanggalan-kejanggalan di lapangan itu hanya bentuk laporan dan tidak ada sanksi tegas ataupun sesuatu yang nyata, Pak, sehingga memang ASN yang berkepentingan itu bisa berdampak, maksudnya tidak mengulangi hal-hal tersebut tadi. Apakah sebelum-sebelumnya hal tersebut itu sudah maksimal atau bagaimana sih, Pak, untuk di ASN-nya sendiri begitu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung. Kalau kita bicara kembali kepada netralitas ya, kita diuntungkan sebagai instansi pusat. Bandingkan dengan teman-teman yang berada di kancah sebagai sama-sama CPNS atau PNS di daerah yang rawan dengan politisasi ya. Padahal ini juga gapnya, kesenjangannya antara idealitas harus netral dan realitas, apalagi di pilkada ini sangat masif terstruktur. Kalau pengen masuk ya masuk, kalau tidak jangan berusaha main-main. Resikonya ya dua, clear atau out dari sistem. Nah,
Tadi yang makanya saya sampaikan tadi kita harus cermat dengan regulasi. Regulasi terkait apa? KASN ini sesuai dengan Undang-Undang ASN terbaru sudah tidak ada, terutama untuk pengisian jabatan-jabatan strategis di jabatan pimpinan tinggi, eselon 2 dan eselon 1. Jadi sekarang sudah tidak begitu efektif kita bicara KASN. Maka ketika kita mengutip sebuah konsep ataupun presentasi harus dikembangkan regulasi yang terkait tadi. Makanya kenapa masih muncul KASN? Karena masih menggunakan undang-undang ASN yang lama, belum menggunakan yang baru. Yang di baru ini saja sudah ada revisi lagi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 nanti juga akan dikembangkan di agenda 3 nanti banyak dibahas di sana. Nah, di situ kan sudah ada perubahan bahwa P3K dan PNS relatif sama nanti punya kesempatan dapat pensiun. Maka ada teman tadi yang dari P3K masuk ke PNS lagi, ya nggak apa-apa, diperbolehkan. Tapi sebenarnya tidak begitu jauh berbeda nanti ke depan, apalagi yang disampaikan oleh Kepala BKN. Baik, ini nanti masuk ke ketiga, agenda ketiga. Nanti sekilas saja saya sampaikan tadi seperti itu contohnya. Jadi netralitas itu ya kalau bicara fair ya akan terjadi seperti itu. Harusnya yang seharusnya seperti itu, tapi idealnya apa yang terjadi beda. Tapi ketika PNS daerah misalnya masuk ke politik praktis, maju kena mundur kena, masuk berarti ini dia kena apa? Ketika ada rival atau orang-orang yang usil dan punya data disampaikan, diongkosi ya selesai. Yang tidak ikut ya tidak aman bagian itu sudah harga pokok dalam tanda petik ya. Begitu Mas, ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya. Kita lanjut kepada presentasi kita. Ada beberapa materi nanti akan kalau terkait tadi manajemen ASN-nya nanti akan lebih cenderung kepada agenda 3. Ya. Kurikulum kita ini di agenda 1 ya. Tujuannya ini Wasbang, analisis isu, dan praktik yang berdasarkan kesiapsiagaan. Nanti di praktik ini, teman-teman akan masuk di klasikal ya. Kita ada klasikal nanti di BDK ya. Bulan September insya Allah. Nah, target capaian agenda 1 apa? Dari tahu, kemudian menjadi mau, dari mau menjadi mampu. Makanya konsep apa? Tahu itu berangkat dari teori sejarah regulasi. Ini teman-teman harus sudah belajar untuk bagaimana mengemas, belajar untuk bagaimana menyitir sebuah regulasi. Kita harus belajar dari sejarah, historical fact-nya, teori terkait dengan hal-hal mengapa itu Pancasila menjadi dasar misalnya. Mengapa Undang Dasar 45 itu menjadi satu tolak ukur konsensus. Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar. Nah, salah satunya dan apa bingkai yang tersatu dari BTI dan menjadi NKRI ini adalah sebuah konsensus yang saling bahu-membahu baik dari konsep teori maupun sejarah regulasi yang ada. Nah, kemudian mampu. Setelah mau apa? Semangat, motivasi, gairah. Ya harus PNS harus punya ini, jiwa-jiwa ini. Mampu mengimplementasikan dalam bentuk aksi. Nanti ada yang namanya aksi bela negara. Rancangan aksi bela negara RABHN. Ya, ada di situ. Baik, saudara sekalian, sebelum kita berakhir ya, ada sintesis modul di SPBN ini, sistem bela negara ya. Ya, di sini apa? Sintesis modulnya antara Wasbang, bela negara ini dan Sankri ini di modul 1. Jadi di modul 1 itu ada 3 isu penting ya. Yang pertama di wawasan kebangsaan terkait apa? Terkait dengan pengertian Wasbang, konsensus dasar tadi. Kemudian ada lambang-lambang negara, ini bendera, ini salah satu bentuk wawasan kebangsaan di modul 1 ini. Kemudian di modul 1 yang nilai bela negara ada sejarah, ada ancaman dan wawasan Dinas ya, kemudian pengertian dan nilai dasar di Indonesia, kemudian PKBN dan aktualisasinya.
Ini di dalam nilai bela negara. Kemudian ada Sankri. Sankri itu apa? Sistem administrasi NKRI. Ada bentuk sistem NKRI, berdasarkan nasionalisme, landasan negara, kemudian publik dan peran ASN di sini. Nah, baru di modul kedua ada perubahan linstra. Modul ini terkait dengan analisis isu dan isu-isu strategis. Ini ada di modul kedua ada 3 isu apa hal yang perlu disampaikan ataupun dibahas, dan di MOC sudah ada lakukan itu. Di modul ketiga terkait dengan apa? Kerangka KBN, kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, dan kegiatan kewaspadaan bela negara ini. Di ini nanti akan banyak praktik. Nah, di modul ketiga ini lebih banyak di praktik, nanti dikelaskan. Baru dalam bentuk apa? Rencana aksi bela negara. Jadi yang kita pelajari di sinkronus 1 atau 2 nanti adalah di modul 1 dan modul kedua ini. Baik. Kontribusinya ini. Nanti saudara kalian akan dipelajarkan tentang alur pikir proses penyusunan rencana aktualisasi. Di agenda 1 ini terkait isu-isu kontemporer ini nanti akan masuk di agenda keempat. Ada relevansinya. Berangkat isu-isu kontemporer atau isu-isu yang ada di unit kerja kita nanti. Dari identifikasi isu, deskripsi isu, tetapkan isu core isunya, kemudian apa? Buat rumusan isu, lakukan analisis isu, dan cari gagasan kreatif. Ini tadi sudah teman-teman baru dimasuk di lini awal pengenalan. Nanti akan kita sampaikan di sinkronus kedua, bagaimana kita menganalisis sebuah isu, bagaimana tahapannya dan sebagainya di sinkronus besok hari Kamis, insya Allah ya. Nah, kita baru tahapan tadi memantik. Nah, pemantik saja panjenengan kita perkenalkan ada 2 analisis isu. Ya, yang pertama APKL atau USG. Dan sudah dipelajari sekilas tadi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut kepada agenda apa di sinkronus kedua ya, untuk analisis isu kontemporer. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan sekali lagi. Nah, ini nanti tahapannya seperti ini. Jadi kalau boleh saya sampaikan di analisis isu nanti di sini. Identifikasi dari apa? Isu hangat, bicarakan adanya kesenjangan. Ini nanti akan kita bahas di coaching mentoring nanti ya. Aktualisasi habituasi. Di sini nanti gagasan kreatifnya. Nah, gagasan kreatif itu bahasa apa? Di agenda 3. Kita membuat ini berangkat dari agenda ketiga, solusi alternatifnya dari panjenengan nanti seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Cukup? Jika cukup karena ini sudah waktunya kelebihan ya. Kita masuk kepada tugas. Saudara sekalian, di hari ini ada 2 tugas ya. Ini hari Selasa tanggal 22 ya. Kita ada 2 tugas. Yang pertama tugas sinkronus dan yang pertama tugas individu dan tugas kelompok. Ya, di tugas individu saudara sekalian membuat learning journal pertama. Dibuat dalam bentuk apa? Rekaman suara, file MP3. Ini bisa di CSS dulu ya, nanti sebelum kita upload. Yang kedua berisi apa isi dalam learning journal itu? Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran hari Selasa ini, tanggal 22 September ya. Baik itu substansi dan proses pembelajaran harian ya. Hari ini berarti baik sinkronus maupun asinkronus. Durasinya berapa? Kurang lebih maksimal 3 menit. Dalam bentuk file suara ya. Waktu pengiriman pukul 23.59 hari ini 22 Juli 2025. Jadi tugas individu learning journal itu paling lambat nanti malam dikirim ya. Kemudian tugas kelompok ini nanti terkait visualisasi bangsa. Ya, teknisnya seperti apa? Nah, teknisnya adalah nanti teman-teman bisa mengutip atau mencari video yang terkait apa? Yang mencerminkan
visualisasi video yang ada di visualisasi bangsa itu bisa dikutip dari YouTube atau media-media lain yang itu mencerminkan apa, kebangsaan, ya. Bisa keanekaragaman Indonesia dan sebagainya. Silakan nanti dikutip. Dan dari situ, dari sudut pandang Anda respon sebagai CPNS milenial seperti apa itu. Pada bagian akhir video tersebut tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta. Jadi ini nanti akan kita bentuk masing-masing dua kelompok ya. Silahkan dibuat ya. Nanti visualisasi ini pada saudara sekalian bisa membuat 5 orang ya sesuai kelompok urutan di daftar panggilan ya. Setiap video ini berarti tugas kelompok 5 orang ini adalah mengutip dari tadi membuat pernyataan ya yang menginspirasi antara satu orang dengan teman yang lain berbeda. Jadi tekniknya download dulu cari video tentang visualisasi bangsa. Sudah download baru nanti diedit ulang. Buatlah pernyataan yang di situ dari panjenengan berlima, salah satu semuanya ya. Kalau bisa ditulis silahkan dalam bentuk ada narasinya, boleh. Ada tulisan di situ nama CF-nya, unit kerjanya di mana, boleh. Nanti di situ ketika pernyataan. Pastikan dalam video yang kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan. Jadi nanti dikutip ya, kutipannya disampaikan di situ biar kita tidak dianggap jiplak. Oke. Setelah itu, jadi sumber dikutip, kemudian ditampilkan di sana. Durasi untuk video ini sampai pada pernyataan masing-masing 5 orang ini yang berbeda 5 menit kurang lebih ya. Maksimal 5 menit. Jangan sampai lebih. Bentuk filenya apa? MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Nah, nanti linknya saja yang dikirim. Jangan videonya, tidak kuat nanti kita. Karena banyak nanti linknya saja dikutip di dalam video itu ataupun dalam bentuk PDF. Ya, filenya tapi MP4 ya. Waktu pembuatan 22 Juli 2025 atau sambil besok pagi. Besok hari Rabu kita sinkronus. Kalau hari ini belum cukup waktu bisa dilanjut besok pagi juga. Ya. Yang jelas waktu pengumpulan adalah 23 Juli 2025 pukul 23.59. Ini tugas kelompok hari pertama ya, hari Selasa ini. Jadi pengumpulannya masih besok malam ya. Masih banyak bisa diedit, ditata ulang. Kriteria penilaian adalah keterkaitan dengan substansi wawasan kebangsaan. Semakin heterogen, semakin bagus, semakin jarang yang dikutip oleh teman-teman, yang didownload, semakin bagus. Panjenengan membuat narasinya dalam bentuk puisi atau apa, pernyataannya, bagaimana membuat deskripsi yang bagus di sana. Estetika videonya, oke, tadi ada kutipan dan sebagainya, jumlah viewer di media sosial yang digunakan nanti pada periode sampai dengan pembelajaran klasikal agenda. Ya, nanti ini akan setelah diupload, dibuka saja, jangan ditutup, biarkan nampak viewernya berapa. Kemarin di kelompok sebelumnya, ada yang sudah sampai 900 itu hari kedua viewernya, luar biasa. Di mana Pak itu? Boleh di media sosial apapun, dari YouTube, Facebook, misalnya IG, misalnya lagi TikTok, Smart Video atau yang lain-lainnya yang terkait dengan media sosial. Silakan pilih yang kira-kira menarik dan banyak viewernya. Sampai ini tugas pertama sudah bisa dipahami? Di tugas hari kedua Izin, besok Pak. ya. Untuk yang individu itu pengumpulannya lewat apa, Pak? Ya. Izin, Pak. Yang learning jurnal ke-1 itu, individu itu pengumpulannya kalau tadi kan yang kelompok lewat link begitu. Kalau yang ini lewat apa, Pak? Yang individu. Pengumpulannya hari ini, kalau yang learning journal hari ini. Siap lewat apa, Pak? Apa Japri atau lewat grup? Oh, di link, di Collabjar. Kalau Collabjar tertutup atau ada kendala, bisa di BLC. Di tugas kelompok juga demikian, di-upload di keduanya ya. Untuk jaga ini kalau Collabjar kadang error, nanti bisa di-upload di BLC-nya.
Baik, Pak, dimengerti. Gitu, Ge. Jadi kalau kelompok nanti berarti satu, kalau di situ sudah disiapkan link kelompoknya ditaruh di situ aja. Oke, ada lagi? Cukup? Baik. Di tugas hari kedua, learning journal. Ya. Di hari kedua, Rabu tanggal 22 Juli. Rabu 23 ya. Nanti pengumpulannya di sini juga 23 Juli untuk yang learning journal hari kedua. Tapi kalau yang untuk analisis isu kontemporer silahkan nanti bisa dibuat, berarti waktu pembuatan adalah tanggal 23 ya. Kemudian pengumpulannya kapan? Nah, pengumpulannya 24 pagi. Bisa sebelum pembelajaran dimulai jam 7.30 ya. Jadi biar memudahkan bisa komunikasi dan bisa dikerjakan dengan baik. Ini bisa dibahas ya kelompok per kelompok nanti berarti ada 4 ya. Analisis isu kontemporer 55 orang juga ini. Ini utamakan analisis isu kontemporer yang ada di Kementerian Agama. Isu-isu menarik apa di isu di sana? Silakan dicari. Jenazah dampaknya ada itemnya tentang dampak. Pilih salah satu isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam, berbahaya. Tentukan penyebab terjadinya isu tersebut ya. Jadi ini AGHT ini isu terkait dengan Kementerian Agama ambilnya 3. Kemudian dari 3 ini yang paling urgent mana? Ambillah 1. Ya. Terus dari 1 ini tentukan penyebabnya terjadinya isu terpilih. Baru dibuat rekomendasi upaya pencegahan atau antisipasi atau penyelesaian terhadap isu tersebut dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan peran Anda sebagai ASN itu seperti apa dalam hal ini? Gunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai, APKL dan atau USG. Ya. Ini ya. Hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan kurang lebih 5 lembar kertas A4 huruf ukuran fontnya 11 spasi 1,5. Bentuk file PDF. Waktu pembuatan 23 Juli, waktu pengumpulan 24 Juli 07.30 ini maksimal ya diupload. Nah, kemudian kalau isu kontemporer ini siapkan nanti PPT-nya, slide-nya. Nah, nanti presentasi. Yang video nanti juga kita lihat nanti ya seperti apa. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Saya kembalikan kepada Mbak Dwi. Sudah nggih? Nggak ada pertanyaan? Oke. Bertanya, Pak. Ya, Tadi yang tugas hari kedua, yang buat besok, untuk yang individu berarti ada juga ya, Pak? ya learning journal juga. Tapi hari Rabu. Sama kayak yang hari ini. Di learning journal hari Rabu juga tugas individunya menjelaskan proses pembelajaran asinkronus di hari kedua. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nggih. Ada lagi? Cukup? Baik, saya kembalikan kepada Mbak Dwi atau panitia yang lain, monggo. Dari saya cukup ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain ya. Besok Kamis kita akan bertemu kembali. Siapkan presentasi untuk analisis isu kontemporer. Demikian dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ya atau kekurangannya. Sampai ketemu besok Kamis.
diri saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live ya saya. Iya, Pak. Ya baik, mungkin panitia sedang sibuk. Saudara sekalian bisa keluar dari link Zoom, dipersilahkan ya. Dan sudah selesai, kita kembali ketemu pada hari Kamis yang akan datang. Terima kasih, selamat untuk melaksanakan kegiatan yang lain dan salam sukses selalu. Ya.